Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henda Abdul Suhenda, NIM 22101239, Prodi Ekonomi kelas 6B, Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari mata kuliah PAI 2 semester 6. Ya, di sini saya disuruh jelaskan dari kelima kaidah fikih dan sertakan masing-masing contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelima kaidah tersebut. Ya, di sini tentang 5 kaidah fikih utama, atau dalam istilah Arab itu disebut al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Nah, ini kaidah fikih ini adalah prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan dalam menentukan hukum-hukum Islam yang bersifat detail dan beragam. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing kaidah yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang segala amalan berdasarkan niat atau al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu berdasarkan tujuannya atau niatnya. Kaidah ini menekankan bahwa setiap perbuatan, baik ibadah maupun muamalah atau interaksi sosial, dinilai berdasarkan niat pelakunya. Nah, niat yang tulus dan benar akan menentukan sah atau tidaknya suatu amal dan juga nilai pahala yang didapat. Nah, yang kedua itu keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan, atau al-yaqinu la yazulu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan. Nah, prinsip ini berarti bahwa sesuatu yang sudah pasti atau diyakini kebenarannya tidak bisa dibatalkan atau diubah hanya karena adanya keraguan. Contohnya, jika seorang yakin telah berwudu, keraguan datang, kemudian misalnya merasa tidak berwudu. Nah, itu tidak secara otomatis membatalkan wudunya. Nah, keyakinan ini harus didasarkan pada bukti yang kuat. Selanjutnya yang ketiga, kemudaratan hendaklah dihilangkan, atau ad-dararu yuzalu, yang artinya kerugian atau bahaya harus dihilangkan. Kaidah ini menyatakan bahwa setiap bentuk kemudaratan atau bahaya harus dihilangkan atau dihindari sebisa mungkin. Nah, ini adalah salah satu tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi umat manusia. Selanjutnya yang keempat, kesulitan membawa keringanan, atau al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, yang artinya kesulitan menarik kemudahan. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam kondisi kesulitan atau kesukaran, syariat Islam memberikan keringanan atau kemudahan dalam menjalankan ibadah maupun aturan hukum lainnya. Contohnya, diperbolehkannya tayamum bagi yang tidak menemukan air, atau sholat dengan duduk bagi yang sakit, yang sedang sakit. Yang selanjutnya, yang kelima, adat diterima sebagai hukum, atau al-adatu muhakkamah, yang artinya adat dijadikan sebagai hukum. Kaidah ini berarti bahwa adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta tidak menimbulkan kemudaratan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan kebiasaan sosial budaya. Nah, dari kelima kaidah ini merupakan pilar penting dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam, membantu para ulama dan umat muslim dalam menyimpulkan hukum dari berbagai masalah kontemporer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya pahami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan, karena benar menurut agama kesalahan dari saya sendiri
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.